Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap keluarga memiliki pusat kehidupan yang menentukan arah dan nilai-nilainya. Bagi sebagian orang, pusat itu adalah pekerjaan, tapi bagi yang lain, itu mungkin berpusat pada harta, kehormatan, atau kenyamanan. Tetapi bagi orang percaya sejati, pusat dari kehidupan keluarga seharusnya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, renungan firman Tuhan hari ini adalah keluarga yang menjadi teladan iman yang terdapat dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam Yosua pasal 24 ini, kita melihat seorang pemimpin besar yang sudah menua, masuk dalam masa tuanya, yang bernama Yosua. Dia berdiri di hadapan seluruh bangsa Israel untuk menyampaikan pesan terakhirnya yang ia terima dari Tuhan. Setelah memimpin umat ini menyeberangi sungai Yordan dan menaklukkan tanah perjanjian, ia tidak bicara tentang keberhasilan militer atau strategi politik di sana, tapi ia bicara tentang ibadah keluarga dan kesetiaan kepada Tuhan. Secara tegas, Yosua berkata, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalimat itu bukanlah pernyataan pribadi dari Yosua, melainkan itu adalah deklarasi rohani dari seorang kepala keluarga yang mengerti bahwa tanggung jawab iman dimulai dari rumah. Kalau kita melihat dari konteks teologis dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Di sana kita melihat Yosua berbicara kepada bangsa Israel setelah mereka menikmati berkat Tuhan, yaitu tanah perjanjian, keamanan, bahkan kedamaian. Tapi ia tahu bahwa berkat tanpa kesetiaan itu akan berakhir pada penyimpangan. Oleh sebab itu, secara tegas ia memberikan pernyataan kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan ketulusan dan kebenaran. Di ayat 14. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata abad, yaitu melayani atau beribadah, itu diulang sebanyak 7 kali dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ini menandakan kepenuhan. Yosua sedang menekankan bahwa pelayanan kepada Tuhan itu haruslah bersifat total dan eksklusif. Tidak ada tempat bagi dewa-dewa yang lain. Nah, dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat ke-15 ini kita melihat ada 3 hal penting dari kedua ayat ini. Yang pertama, iman yang berakar dalam keluarga. Yosua tidak hanya menentang bangsa Israel secara umum, tapi dia bicara sebagai kepala rumah tangga. Ayat 15, aku dan seisi rumahku. Keluarga sering disebut eklesiola, in ecclesia di dalam teologi reform, yang berarti gereja kecil di dalam gereja. John Calvin menulis bahwa rumah tangga Kristen adalah tempat pertama di mana Injil diajarkan, iman dibentuk, dan kasih kepada Allah itu dipraktekkan. Dengan kata lain, iman yang sejati tidak dimulai dari mimbar, tetapi dari meja makan keluarga. Hal yang kedua, ketulusan dan kebenaran.
Kalimat melayani Tuhan dengan ketulusan dan kebenaran dalam ayat 14 itu menunjukkan dua dimensi iman yang sangat penting. Pertama, ketulusan atau tabim. Itu menunjuk pada hati yang utuh, tidak munafik, tidak terbagi antara Allah dan dunia. Yang kedua, kebenaran atau emet, itu menekankan kesetiaan yang nyata, iman yang diekspresikan di dalam tindakan, bukan sekedar kata. Jadi Yosua memanggil umat Tuhan untuk beribadah yang berakar pada kasih karunia, dan itu diwujudkan dalam kesetiaan hidup. Hal penting yang ketiga adalah panggilan untuk memilih. Uniknya di dalam teks itu, bahkan di seluruh perjanjian lama, sangat jarang sekali manusia diminta untuk memilih Tuhan. Biasanya Tuhanlah yang memilih umatnya. Tapi dalam teks ini, Yosua menegaskan bahwa tanggung jawab manusia untuk meneguhkan iman mereka. Pilihan itu tidak bisa ditunda atau dinegosiasi. Pilihlah pada hari ini. Dalam perspektif teologi Kristen, itu adalah panggilan kepada respon iman yang aktif, hasil dari anugerah yang bekerja dalam hati manusia yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, dari tiga hal penting tadi, apa yang menjadi makna dan aplikasi bagi kita sebagai keluarga Kristen? Saudara, ada tiga hal yang menjadi aplikasi bagi kita berdasarkan teks Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 16. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil menjadi teladan iman. Di dalam dunia yang terus berubah saat ini, di mana nilai-nilai rohani sering dipinggirkan, Tuhan memanggil setiap keluarga untuk berdiri teguh seperti Yosua. Teladan iman bukan hanya dalam perkataan semata, tetapi di dalam keputusan hidup setiap hari. Ketika orang tua mengajar anak-anak untuk berdoa, membaca firman, dan hidup dalam kasih. Yang kedua, iman yang murni itu dimulai dari rumah. Sekali lagi, Calvin menekankan bahwa kepala keluarga adalah imam rohani di dalam rumah tangganya. Melalui doa, pembacaan Alkitab, dan bahkan teladan hidup, keluarga Kristen menjadi sarana utama Allah untuk menanamkan iman kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, setia di tengah dunia yang menyembah dewa modern. Dewa-dewa di zaman ini tidak lagi berbentuk patung, tetapi dewa-dewa di zaman modern ini hadir dalam bentuk kesuksesan, hiburan, status, dan ambisi pribadi. Oleh sebab itu, keluarga Kristen harus berani berkata seperti apa yang Yosua katakan. Sekalipun dunia memilih jalan lain, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, iman sejati tidak diwariskan secara otomatis. Ia harus diperjuangkan dan dipelihara. Seorang ayah atau ibu yang hidup takut akan Tuhan memberikan warisan rohani yang jauh lebih berharga daripada segala harta duniawi. Kiranya setiap keluarga di tengah jemaat kita dapat meneladani semangat Yosua, menjadi keluarga yang menaruh utuh Tuhan di pusat kehidupan mereka, yang memilih untuk melayani Dia dengan tulus dan setia. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri hari ini, apakah rumah tanggaku dikenal sebagai rumah yang beribadah kepada Tuhan? Dan dengan iman yang teguh, marilah sama-sama kita katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.